Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Endah Suryana dengan NIM 201230123. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari book chapter yang berjudul Maslahah Mursalah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rina Juliana MPDI. Selamat menyaksikan. Adapun yang pertama yaitu pengertian dari maslahah mursalah. Apa sih maslahah mursalah itu? Jadi, maslahah mursalah merupakan salah satu metode istimbat hukum dalam ilmu usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum memiliki ketentuan secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis. Kata maslahah berarti kemanfaatan atau sesuatu yang membawa kebaikan, sedangkan mursalah berarti tidak terikat oleh dalil tertentu. Dengan demikian, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diperintahkan maupun ditolak secara khusus oleh syariat, tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah. Metode ini menjadi salah satu bentuk ijtihad para ulama agar hukum Islam tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan maslahah mursalah. Tujuan utama dari maslahah mursalah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan dengan tetap menjaga 5 tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima tujuan tersebut menjadi landasan utama dalam setiap penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, setiap hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, tidak merugikan pihak lain, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tujuannya bukan hanya memberikan kemudahan dalam kehidupan, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembagian maslahah mursalah. Para ulama membagi maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada maslahah daruriyah, merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia dan penjagaan 5 unsur pokok syariat. Tanpa adanya maslahat ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Yang kedua ada maslahah hajiyah, merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, seperti adanya ruksah bagi musafir atau orang sakit. Adapun maslahah yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyah, merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, sopan, santun, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berdasarkan cangkupannya, maslahat dibedakan menjadi maslahah ammah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan maslahah kashah, yaitu kemaslahatan yang hanya berkaitan dengan kepentingan individu. Dalam Islam, kepentingan umum lebih diutamakan apabila terjadi pertentangan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang keempat yaitu kualifikasi maslahah. Dalam kajian usul fiqh, kemaslahatan dibedakan menjadi 2 kualifikasi penting, yaitu maslahah mu'tabaroh dan maslahah mulgahah. Maslahah mu'tabaroh adalah kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena memiliki landasan dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh sebab itu, jenis maslahat ini disepakati oleh para ulama dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Contohnya adalah larangan meminum khamar untuk menjaga akal, kewajiban qisas untuk menjaga jiwa, dan hukuman bagi pencuri untuk menjaga harta. Sebaliknya, maslahah mulgahah adalah kemaslahatan yang menuntut akal manusia tampak baik,
tetapi ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil yang tegas. Misalnya, menyamakan bagian wasiat antara laki-laki dan perempuan atas nama kesetaraan, padahal pembagian wasiat telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Selanjutnya, yang kelima, ada pendapat para ulama mengenai kedudukan maslahah sebagai dasar penetapan hukum. Mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling luas menerima penggunaan maslahah mursalah karena dinilai mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nas. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan berpendapat bahwa penggunaan maslahah mursalah harus tetap didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sehingga tidak menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri. Imam Al-Ghazali juga menerima maslahah mursalah dengan syarat kemaslahatan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki metode ijtihad yang berbeda, tetapi tetap bertujuan menjaga kemurnian syariat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, yang keenam ada contoh penerapan maslahah mursalah. Penerapan maslahah mursalah telah dilakukan sejak masa para sahabat hingga kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam Perang Yamamah. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan menyeragamkan mushaf Al-Quran untuk menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perbedaan bacaan. Pada masa sekarang, konsep maslahah mursalah ditetapkan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan perbankan syariah, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf, pelaksanaan pembelajaran agama secara daring, kebijakan vaksinisasi, perlindungan lingkungan, hingga pembuatan aturan lalu lintas, sehingga kebijakan tersebut bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya, yang ketujuh ada solusi berdasarkan kaidah usul fiqh. Maslahah mursalah menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit. Namun, penggunaan tidak boleh dilakukan secara bebas, melainkan harus berpedoman pada kaidah-kaidah usul fiqh dan maqasid syariah. Salah satu kaidah yang menjadi dasar adalah al-masyaqqah tajlib at-taysir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menghadapi kesulitan dalam menjalankan syariat, maka Islam memberikan kemudahan selama tidak melanggar ketentuan agama. Contohnya adalah adanya ruksyah bagi musafir, pelayanan ibadah bagi penyandang disabilitas, penggunaan media digital dalam pembelajaran agama, serta perkembangan transaksi ekonomi syariah melalui teknologi. Dengan demikian, maslahah mursalah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, namun tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Maslahah mursalah merupakan metode ijtihad yang memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. Melalui metode ini, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan tetap berpedoman pada tujuan syariat. Penetapannya harus memenuhi syarat, yaitu memberikan manfaat yang nyata, tidak bertentangan dengan dalil yang sahih, serta menjaga 5 tujuan pokok syariat, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, maslahah mursalah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman, tanpa mengurangi kemurnian ajaran Islam. Dengan adanya konsep ini, syariat Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun teknologi demi mewujudkan kemaslahatan umat.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video saya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.